Halo guys, di sini sebelum dari konteks semua yang akan gue bicarakan adalah gue mau memperkenalkan diri gue. Nama gue adalah M. Rafiq Lahyar dan gue adalah seorang fresh graduate yang biasanya saat sekarang sih lagi susah nyari kerja. Gue gue kasih cerita dulu sebelum gue mulai. Hal-hal yang akan gue ceritain selanjutnya itu adalah bahwa gue ini salah satu terinfluence dari Bang Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang mulai aja dulu, konsisten, dan langkah dari konsisten itu adalah suatu hal yang tidak kompleks. Artinya gue yang set kamera ini, gue buat video ini tanpa ada setup yang membuat gue pusing, pun dengan editan gue nggak bakalan banyak ngedit karena mengeluarkan ide, ngomong di depan kamera, nge-setup sedikit itu sudah lumayan capek sebenarnya. Kenapa gue bilang capek? Pada kayak orang mungkin bilang kayak lebay, kayak gimana, tapi kalau itu diakumulatif dan seakan-akan membuat video menjadi suatu hal yang sangat sulit, suatu hal yang sangat-sangat buat kita capek, itu bakalan secara natural, secara naluriah kita bakalan menghambat atau tidak terjadinya suatu perubahan lagi, atau tidak, simpelnya nggak akan buat video lagi lah, karena adanya suatu hal yang kita tidak sukai. Artinya kita kan secara naluriah kan manusia tidak mau capek, lebih simpelnya tuh. Di sini gue mau cerita tentang diri gue. Gue adalah fresh graduate dari jurusan bahasa Inggris dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Gue sebenarnya sih nggak terlalu struggle ya untuk nyari kerjaan yang ingin uang aja tuh, kayak misalnya kayak nyari kerjaan untuk dapat uang tuh nggak susah. Artinya gue pernah mendapatkan kesempatan itu, opportunity-nya udah ada di gue sebenarnya. Kemarin ada 2 tempat kerjaan yang udah nawarin secara langsung, dan salah satunya gue ambil, dan tapi gue resign. Tapi gue cerita satu dulu, kenapa gue bilang statement gue bilang cari kerja itu nggak sulit, lalu cuma konteksnya nyari uang, bukan nyari hal yang pengen kita cari. Artinya kita kan, gue merasanya karena gue fresh graduate dan sangat masih muda, masih banyak di imajinasi gue merasa kayak waktu masih banyak, kayaknya nggak terlalu ngejar tuh gak apa-apa, enggak maksudnya, tapi jadinya suatu hal yang nggak produktif. Artinya kita akan jadi procrastination, pemalas, jadi hal-hal yang buruk. Gue secara pribadi jujur nggak suka sama hal itu dan merasa nggak nyaman ketika selalu di rumah. Makanya gue sudah sangat lama untuk niatin buat video ini, ngeklik video ini. Tujuannya bukan untuk nyari views sama sekali. Gue mau nunjukin setidaknya gue mau konsisten satu hal dalam hidup gue, yaitu adalah gue mau tunjukin satu hal konsisten produktif yang gue bakalan kasih tunjuk ke orang-orang kalau bahwa gue mau konsisten terhadap satu hal. Itu adalah buat video ini yang mungkin gue bakalan upload di YouTube, karena kemudahan yang ada di YouTube sih lebih tepatnya. Di Instagram itu mungkin agak capek karena gue formatnya landscape kan. Anyway, gue itu orangnya nggak ambisius, pemalas sedikit. Buktinya gue butuh waktu yang lama untuk meyakini diri gue bahwa untuk ngeklik video dan nge-setup semua ini. Padahal gue itu dulu mikirnya gue suka buat video. Gue mikirnya gue itu adalah orang yang kreatif as a person in this creative industry. Tapi pas gue coba, gue udah bekerja di perusahaan yang nge-hire gue sebagai content creator. Tapi di sana rupanya ada hal-hal yang menyentil ego gue, sehingga gue di sana merasanya suatu hal yang gak gue inginkan. Ketika gue biasanya nge-take video, ngedit video untuk kepuasan diri sendiri atau estetika yang gue pikir itu bagus, dan ketika dinilai orang dan bertujuannya untuk marketing, itu beda banget rupanya. Gue merasa kayak, ini beneran gue suka pekerjaannya atau gue minat atau gue ingin di pekerjaan. Itu ada 2 hal yang berbeda, profesional sama keinginan atau interest deh. Karena interest belum tentu profesional, tapi profesional itu belum tentu interest juga. Sehingga gue mikir kayaknya ini cuma interest deh, bukan suatu hal atau suatu skill yang gue fokusin dari dulu. Ketika gue ngelakuin di dunia profesional, gue merasa ini adalah suatu hal yang mudah bagi gue. Jadi banyak sekali hal-hal yang gue itu merasa kayaknya bukan di sini deh. Itu tuh perkataan Gen Z banget. Seumuran gue tuh banyak banget pasti yang bilang kayak gitu, yang kayaknya gue nggak di sini sih. Kayaknya
kayaknya gua nggak di sini itu tuh banyak banget mungkin diucapin sama Gen Z, atau setidaknya orang-orang yang mungkin dalam hidupnya nggak ada urgensi secara ekonomi keluarga, sehingga mereka berspekulasi nyari uang atau nggak nyari uang dia tetap hidup, ekonomi keluarganya bakalan aman, jadi ya rasanya nggak ada keharusan untuk nyari uang. Tapi disitulah jebakan dari sesuatu yang gue dapet tuh kayak misalnya nih, gue merasa produktivitas itu adalah suatu hal yang sulit dilakukan, padahal pada dasarnya produktivitas adalah suatu hal yang lo anggap suatu hal itu bisa menghasilkan apapun, bukan cuma uang, tapi juga ada ide, ada peningkatan dalam segi otak, kegiatannya macam-macam, bisa baca buku, scroll sosial media, tapi ngelihat akun-akun yang ngebuat pemikiran kita lebih maju, atau sekedar nongkrong sama temen. Itu adalah kegiatan yang produktif yang gue anggap bisa menajamkan pisau critical thinking gue. Jadi gue tuh merasa selanjutnya adalah gue kan ini bakalan jadi satu hal yang emang gue concern sekarang. Kenapa gue mau buat video ini, gue mau mengenalkan guys kalau gue ada suatu hal yang pengen gue lakuin secara referensi. Ini adalah suatu hal yang paling besar yang pernah gue lakuin, yaitu adalah gue pengen buat les yang beneran ada rumahnya, yang beneran serius dari segi banyak hal kayak gitu. Kayaknya sudah ada pengennya buat formulir, tempat ada, pengennya pakai TV, terus pokoknya serius lah. Ada suatu kurikulum, ada modul inginnya nanti. Tapi untuk di awal, pendapat dari orang tua gue, mereka bilang ikhlas, bayar si ikhlasnya dulu di awal. Itu cukup ngebuat gue kayak, kenapa bayar si ikhlasnya sih? Karena kayak gini, argumen dalam otak gue pikir kayak semakin kita mengecap diri kita sebagai hal yang murah, maka orang lain menganggap ketika kita nanti meningkatkan diri